Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa menjalankan perkuliahan pada hari ini dengan sehat dan walafiat. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai tugas psikoterapi dari Bapak dosen pengampu Dr. Andes CH Hendra Wijaya SAG MPDI. Saya adalah Orn Olivia dengan NIM 2020502072, kelas BPI 2052C, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Judul materi hari ini yaitu psikologi positif. Psikologi positif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar psikologi positif mengenai kepribadian atau perilaku. Psikologi positif adalah studi ilmiah tentang apa yang membuat hidup paling berharga untuk dijalani. Psikologi positif berfungsi pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Psikologi positif telah menyarankan sejumlah faktor yang dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Psikologi positif ini didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang fungsi positif manusia dan berkembang di berbagai tingkatan yang mencakup dimensi kehidupan biologis, pribadi, relasional, kelembagaan, budaya, dan global. Masuk ke materi kedua, yaitu unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapi. Dari unsur-unsur terapi ini, yaitu 1. Munculnya gangguan. Psikologi positif melengkapi tanpa bermaksud untuk menggantikan atau mengabaikan bidang psikologi tradisional. Dengan menekankan studi tentang perkembangan manusia yang positif, bidang ini membantu menyeimbangkan pendekatan lain yang berfokus pada gangguan, dan mungkin hanya menghasilkan pemahaman yang terbatas. Psikologi positif juga memberikan penekanan yang signifikan pada pengembangan harga diri dan citra diri yang positif. Meskipun psikologi positif dengan arah yang kurang humanis cenderung tidak terlalu fokus pada topik tersebut. 2. Tujuannya adalah untuk meminimalkan pemikiran patologis yang mungkin muncul dalam pola pikir putus asa dan mengembangkan rasa optimisme terhadap kehidupan. Peranan psikologi ini berusaha untuk mendorong penerima masa lalu seseorang, kegembiraan dan optimisme tentang pengalaman masa depan seseorang, dan rasa kepuasan dan kesejahteraan di saat ini. Teknik dan prosedur terapi. 1. Alihkan fokus dari hal negatif ke hal positif. Misalnya, tiap malam cobalah untuk mengingat kejadian-kejadian hari itu, pikiran tentang pilihan bagus yang buat kamu hal-hal keren yang terjadi, dan sebagainya. Intinya, jika kamu memiliki pikiran negatif, alihkan ke hal yang positif. Yang kedua, menyeimbangkan antara yang positif dengan yang negatif. Misalnya, para eksekutif bisnis umumnya menyampaikan pujian dan kritik ketika mengevaluasi kinerja karyawan sehingga karyawan dapat berkembang. Yang ketiga, bangun strategi untuk memelihara harapan. Misalnya dengan memecah sebuah masalah besar dan komponen-komponen kecil yang dapat ditangani satu persatu. Terima kasih, sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.